Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu melanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan sampai pada materi yang terakhir, yaitu tentang konklusi kesimpulan ya dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Tentu banyak hal sebagai kesimpulan kita setelah mempelajari perkuliahan ini tentang Pancasila. Tentu banyak hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, untuk mengingatkan kembali bahwa berapa topik tema yang sudah kita lewati, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bisa diulang-ulang kembali sebelum kita sampai kepada ujian semester tentunya. Baik, pada pertemuan yang pertama sebenarnya kita sudah berbicara mengenai pentingnya pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional. Nah, kesimpulannya adalah bahwa memang pendidikan Pancasila ini menjadi mata kuliah yang wajib berdasarkan sistem pendidikan nasional, karena mahasiswa sebagai generasi muda tentu harus tampil di depan untuk bisa memiliki pemahaman yang tinggi terhadap Pancasila, dan juga diharapkan nanti bisa mengaplikasikannya, mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di keluarga, masyarakat, ataupun kehidupan di kampus. Karena mahasiswa sebagai calon pemimpin masa yang akan datang tentu harus diperkuat tentang pengetahuannya mengenai pendidikan Pancasila. Nah, oleh karena itu maka di perguruan tinggi Pancasila menjadi mata kuliah wajib, di mana harus lulus dengan nilai yang baik mengikuti perkuliahan mata kuliah Pancasila ini, baru bisa dapat lulus di perguruan tinggi. Selanjutnya yang kedua, kita sudah bicara tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Ini dapat kita simpulkan bahwa nilai Pancasila itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman kerajaan ya, zaman Indonesia sebelum merdeka, setelah merdeka, hingga saat ini. Nah, dalam kajian sejarah ya, peninggalan sejarah, buku-buku ya yang karang baik oleh Empu Tantular ya, bahwa Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu, baik dalam peninggalannya, baik dalam karya-karya buku-buku yang dihadirkan ya, dan juga apa yang telah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat kita, baik dari di dalam kehidupan masyarakat maupun di kerajaan sendiri, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah dijalankan karena sudah ada. Bahkan di dalam sebuah kitab Sutasoma itu juga nama Pancasila itu sudah muncul, nama Bhinneka Tunggal Ika itu juga sudah muncul. Artinya memang Pancasila sudah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, nilai-nilai luhurnya, sehingga pantas untuk dijadikan sekarang ini sebagai pegangan bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian di dalam kajian sejarah juga kita melihat Pancasila, bagaimana perjalanan Pancasila ya pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ya, bagaimana Pancasila itu dijalankan. Ya, mungkin ada ya niat yang sebenarnya baik pada masa Orde Lama, Orde Baru ataupun Orde Reformasi untuk menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, mengapa terjadi perbedaan, bahkan kalau kita lihat terjadi penyimpangan dalam menjalankan Pancasila pada masing-masing orde misalnya, itu karena adalah situasi dan kondisi ya dalam kehidupan kita berbangsa ini, sehingga Pancasila tidak bisa dijalankan secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu pada saat ini tentu tugas kita semua agar Pancasila itu benar-benar dijalankan secara murni dan konsekuen ya, sebagaimana ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tentang isi Pancasila yang sudah jelas
ya ada di dalam itu untuk kita laksanakan, jadikan pegangan hidup kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi, ya kita pernah pelajari Pancasila sebagai ideologi, bagaimana kristalisasi nilai-nilai yang kita anggap benar, kita yakini benar, ya menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia. Tentu ideologi ini tidak terlepas juga dari tantangan, hambatan, pengaruh ya dari ideologi-ideologi lain. Nah, karena ideologi Pancasila sudah ditetapkan ya oleh para pendiri bangsa yang merupakan perjanjian luhur yang kita harus mengikutinya, itu harus pegang, harus teguh ya, sehingga apapun tantangan, hambatan, pengaruh dari ideologi lain bisa kita atasi ya, sehingga tidak mempengaruhi ideologi kita dan kita tetap berpegang sebagai Pancasila. Walaupun Pancasila merupakan ideologi terbuka, ya artinya tidak anti terhadap ideologi-ideologi yang lain, tapi kita selalu mengambil kebaikan-kebaikan, ya nilai-nilai positif dari ideologi lain itu yang tentunya sudah ada di dalam Pancasila, di mana Pancasila lahir sendiri memang adalah hasil dari saringan, ya dari mengambil, mempertimbangkan ya ideologi-ideologi lain, hal-hal yang positif dari ideologi lain untuk dijadikan sebagai pegangan, dan lahirlah Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita bicara juga Pancasila sebagai dasar negara, artinya dalam kehidupan kenegaraan ini bahwa Pancasila harus menjadi pegangan ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena ini sudah jelas ya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu di dalam pembukanya Pancasila tercantum dengan jelas untuk mencapai tujuan negara ya, masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin ya. Baik, selanjutnya juga telah kita bicarakan bahwa Pancasila itu juga harus menjadi dasar dalam ketatanegaraan kita ya. Jadi artinya di dalam cabang-cabang kekuasaan negara itu, eksekutif, legislatif, yudikatif itu ya Pancasila juga harus selalu menjadi pegangan ya, dijalankan ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa, apa yang menjadi cita-cita nasional, apa yang menjadi tujuan negara ya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa tercapai ya. Harus menjadikan Pancasila di dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, kemudian juga kita telah bicara Pancasila sebagai filsafat ya. Karena kita meyakini Pancasila itu membawa kebaikan, mengandung nilai-nilai kebaikan ya. Dan Pancasila lahir dari perenungan ya, dari pertimbangan mengambil sesuatu yang baik, maka jelas bahwa Pancasila itu merupakan sebuah filsafat, menjadi falsafah bangsa Indonesia ya, menjadi panduan ya, lahir dari adanya kekuatan kutub ya, dua kekuatan kutub waktu itu ya, blok barat dan blok timur. Nah, kita bisa menghasilkan melahirkan sebuah pegangan kebaikan untuk bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya kita belajar juga Pancasila sebagai sumber norma, etik, moral ya. Pancasila memang nilai-nilainya sudah ada pada bangsa Indonesia ya. Sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, maka Pancasila harus menjadi pegangan dari sumber norma untuk moral bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, baik itu dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun pertahanan keamanan ya, bahwa etika dalam kehidupan sosial itu harus berdasarkan Pancasila, etika dalam kehidupan ekonomi juga berdasarkan Pancasila, dalam pemerintahan juga berdasarkan Pancasila, sehingga betul-betul Pancasila ini menjadi pegangan dan semua berjalan dengan baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, maupun di dalam kehidupan politik dan lainnya, sehingga kita tidak terpengaruh oleh sumber-sumber norma etik lainnya
dan Pancasila sudah ditetapkan sebagai sumber norma etik di Indonesia, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka ini harus menjadi pegangan baik dalam kehidupan sosial supaya tidak terjadi lagi disintegrasi sosial, konflik sosial dalam kehidupan ekonomi, biar terjadi tidak terjadi lagi pertentangan, persaingan ya yang tanpa batas ya, atau supaya bisa berjalan ekonomi ini sebagaimana yang diharapkan dalam ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi berdasarkan kekeluargaan. Nah, kemudian juga yang pada bagian terakhir kita banyak berbicara tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, mana Pancasila juga kita bicara bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu hubungan dengan tujuan negara, cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dan juga kita sudah bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa bangsa Indonesia sudah menetapkan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi ya, telah ada aturan undang-undangnya bahwa sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan nasional dan penerapan pembangunan nasional di Indonesia, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya kita juga bicara tentang etika keilmuan ya, kode etik ya, bagaimana perilaku ilmiah dan sebagainya. Ya, bagaimanapun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ada etika keilmuan supaya ilmu itu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna ya, untuk pembangunan bangsa Indonesia dan akhirnya mencapai tujuan negara, mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita negara kita. Nah, selanjutnya juga pada bagian terakhir kita sudah diberikan tugas yang sebenarnya ini adalah inti dan penting di dalam mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila, di mana kita telah membagi 5 kelompok untuk khusus ya melakukan penelitian ya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila di dalam kehidupan kampus ya terhadap mahasiswa, baik itu kelompok 1 untuk sila yang pertama, kelompok 2 untuk sila yang kedua, selanjutnya kelompok 3, 4 dan 5, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bagaimana sebenarnya implementasi Pancasila di dalam kehidupan kampus atau kehidupan mahasiswa. Kita dapat gambaran yang nyata dari tugas ini, dan oleh karena itu maka tugas ini kita diskusikan ya, supaya kelompok-kelompok lain dan juga kita share di dalam kelas, di dalam kelompok kelasnya, agar saling mengetahui apa hasil yang diperoleh oleh kelompok-kelompok lain. Nah, oleh karena itu ini memang harus menjadi perhatian fokus ya, tidak hanya tugas kelompoknya, tidak hanya hasil diskusi tugas kelompoknya, tapi juga hasil tugas kelompok lain dan diskusi kelompok lain. Dan ini menjadi fokus dan perhatian kita nanti di dalam ujian semester tentunya, supaya apa yang telah kita pelajari Pancasila ini berkesimpulan ya, implementasi nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila di dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan mahasiswa tentunya. Baik, apa yang kita simpulkan ini otomatis sekaligus menjadi bahan untuk kita jadikan bahan untuk ujian semester tentunya ya, dan ini tentu harus dipahami oleh mahasiswa, harus dipelajari lagi, diulang lagi, karena sudah tersedia materi-materi ini, bisa kapan saja ditonton, dilihat, didengar ya, dipahami ya, silakan diulang-ulang sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada ujian semester. Saya rasa itu saja, dan oleh karena itu maka karena ini adalah sesi terakhir, maka nanti silakan untuk membuat nama ya, NIM dan kelas, dan jangan lupa komen kita terakhir di perkuliahan ini adalah bagaimana kesan dan pesannya ya dalam mempelajari
pendidikan Pancasila yang kita sajikan dalam satu semester ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sukses semuanya dan mendapatkan nilai yang terbaik dalam mata kuliah ini, dan yang paling terpenting adalah betul-betul bisa memperdomani, menghayati, ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.